Selamat malam pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Prime Time Talk dan kali ini bersama saya Doni De Keizer. Pemirsa, penetapan sejumlah pihak termasuk Dirjen Perdagangan Luar Negeri nonaktif Kementerian Perdagangan Partogi Pangaribuan sebagai tersangka kasus dwelling time membuktikan kegusaran Presiden Joko Widodo terkait dugaan praktek korupsi yang menyebabkan lamanya bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. Kapolda Metro Jaya menegaskan tidak hanya memeriksa dari Kementerian Perdagangan saja, namun pihaknya juga akan mengembangkan pengungkapan kasus ini terhadap 17 instansi terkait lainnya. Ini yang akan kita diskusikan pemirsa dalam program Prime Time Talk kita kali ini. Telah hadir bersama saya di studio, yaitu staf khusus Menteri Perdagangan Republik Indonesia, khususnya bidang penguatan perdagangan nasional, Ardiansyah Parman, dan juga Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Logistik, Karmelita Hartoto atau Bu Meme. Ya, selamat malam Pak Ardiansyah, Bu Meme, apa kabar semua Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung di Berita Satu. Untung tidak macet ke sini Pak ya. Iya. Kalau ke pelabuhan agak macet sekarang Pak. Tapi sebelum kita diskusi Bapak Ibu sekalian, saya ajak Anda untuk mengikuti berita berikut ini. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengaku tidak kaget atas ditetapkannya sejumlah pihak termasuk pejabat dari Kementerian Perdagangan oleh Polda Metro Jaya sebagai tersangka dugaan suap perizinan bongkar muat atau dwelling time. Dan waktu meninjau Pelabuhan Tanjung Priok beberapa waktu lalu, masih ingat pemirsa, tanggal 17 Juni 2015 yang lalu, Presiden bahkan sudah memerintahkan Menteri Perdagangan untuk mempercepat proses bongkar muat kontainer. Menurut Kepala Negara, dwelling time di sejumlah pelabuhan Indonesia masih terlalu lama dan rentan menimbulkan biaya tinggi. Sudah 6 bulan yang lalu, saya berikan perintah pada Menko dan Menteri untuk memperbaiki dwelling time di 5 pelabuhan kita. Yang pertama, selesaikan dulu Tanjung Priok. Itu perintah sudah 6 bulan yang lalu. Dirapatkan mungkin 2-3 kali. Kemudian berapa bulan yang lalu? 2 bulan yang lalu. Saya cek langsung di lapangan mendadak. Kondisinya seperti apa, proses itu terus, ya kan? Saya saat itu memang melihat sebuah perjalanan yang tidak ada progres, gitu. Sehingga saya marah dan juga yang disajikan pada saya itu hanya saji-sajian. Ya, oleh sebab itu saya sampaikan, hati-hati, akan saya copot. Saya sampaikan kan, entah yang di lapangan, entah dirjennya, entah menterinya, akan saya copot kalau keadaan seperti itu terus. Setelah saya sampaikan itu, saya balik, kok tidak ada reaksi apa-apa. Ya mestinya saya perintah untuk apa? Saya perintah Polri untuk melihat kondisinya seperti apa sebetulnya di lapangan. Apakah sesuai seperti yang ada di pikiran saya, dan betul. Ternyata ya itu hasilnya. Ya, pemirsa, dalam diskusi kita malam ini, Anda juga bisa berpartisipasi untuk memberikan pertanyaan, komentar melalui jaringan atau jalur telepon yang tertayang di layar televisi Anda, atau Anda juga bisa mention kami lewat akun sosial media Berita Satu TV. Baik, saya ke Pak Ardiansyah dulu. Pak Ardiansyah, ya. Pak Menteri ada komentar khusus nggak soal ditetapkan tersangka dari Dirjen? Beliau mengatakan bahwa proses hukum beliau sangat harus dihormati ya. Dihormati. Jadi tapi yang penting buat Kementerian Perdagangan adalah memperbaiki pelayanan di dalam memberikan perizinan terutama impor agar arus barang itu lancar. Itu menjadi komitmen beliau. Dengan ditetapkannya Dirjen loh Pak sebagai tersangka, artinya sumber persoalan dwelling time itu Anda merasa nggak ada di kementerian Anda? Begini, mungkin kita harus satu pemahaman yang sama tentang dwelling time. Dwelling time itu adalah waktu ketika kapal sandar, ya,
dibongkar, barang dibongkar, masuk pelabuhan, kemudian sampai dia keluar dari pelabuhan. Nah mungkin agak susah kita menjelaskan kepada masyarakat, mungkin saya ingin berikan analog aja Pak. Ya. Kalau barang itu kita sebut paspornya API Pak. Paspornya API? Angka pengenal impor. Oh, oke. Ya, itu adalah pengakuan pemerintah terhadap pelaku usaha untuk bisa melakukan impor. Angka pengenal impor ya. Saya pikir API itu kena panas, sebenarnya banyak duit panas di situ Pak. Nah, istilah soalnya. jadi gini, kalau kita pergi ke ASEAN, apakah ke Malaysia, Singapura, Thailand, itu tidak dibutuhkan visa Pak. Ya. Cukup dengan membawa paspor, kita bisa masuk ke negara Ya, itu. visa on arrival ya. Ya. Bebas visa. Nggak pakai visa Pak. Nah, di perizinan impor pun ada Pak, yang seperti itu. Oke. Untuk Ada barang-barang yang tidak ada larangan, tidak ada pembatasan, itu dapat masuk tanpa perizinan-perizinan lainnya kecuali angka pengenal impor tadi. Apakah importir umum atau importir produsen. Nah, tapi kalau kita pergi ke Eropa, Anda nggak bisa cukup hanya bawa paspor terus masuk ke Eropa, nggak bisa Pak. Ada namanya visa. Visa itu adalah sebuah perizinan untuk orang bisa masuk ke suatu negara. Itu. Bisa diurus di negara berangkat kan Pak. Misalnya kita dari Indonesia sebagai warga negara Indonesia kita bisa urus visa di sana agar di sana tidak ada hambatan apapun ketika kita diperiksa oleh imigrasi. Nah kalau barang kan diperiksa oleh bea cukai, kira-kira begitu. Nah ini yang disebut API tadi. Bukan, API itu hanya paspor Salah aja. satu. Jadi API yang lainnya kan ada perizinan lainnya. Banyak banget perizinannya Pak ya. Perizinannya ini begini. Perizinan yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan itu atas permintaan sektor, Pak. Contoh, misalnya izin tentang baja. Itu rekomendasinya datang dari Kementerian Perindustrian. Baru izin impornya yang disebut dengan persetujuan impornya baru bisa diterbitkan visanya. Visanya. Gitu. Ya. Nah, kalau Anda masuk ke negara orang tanpa visa, itu kemungkinan Anda akan dipulangkan, Pak. Iya. Ya kan? Iya. Sama barang juga gitu sebenarnya. Kalau dipulangkan kan tinggal pulangin kan? Direekspor. Iya, artinya harus nunggu lama dulu sebelum direekspor. Itu bukan wilayah kami, Pak. Ada berapa sektor, Pak, yang ada di ruang lingkup koordinasi Kementerian Perdagangan? Jadi gini, ini saya catat tadi. Surat rekomendasi yang ditunggu oleh Kementerian Perdagangan ketika menerbitkan izin impor dari Kementerian Perindustrian aja ada 41, Pak. 41 rekomendasi. Hanya dari Kementerian Perindustrian. Dari 20 kementerian atau dan lembaga itu jumlahnya 112 rekomendasi. Jadi bukan keinginan Kementerian Perdagangan buat aturan supaya banyak agar orang berhubungan dengan itu kan, Pak. Ini adalah misalnya berkaitan dengan lingkungan. Maka ada rekomendasi dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. 8 rekomendasi, Pak. Itu dititipkan karena yang punya instrumen pengaturan itu di Kementerian Perdagangan kalau berkaitan dengan ekspor impor. Pak, ini kan sektornya banyak sekali. Tapi tempatnya satu, pelabuhan. Nah, yang jadi operator utama dari segala macam ini di wilayah siapa? Kementerian Perdagangan atau siapa, Pak? Atau PT Pelabuhan atau bagaimana? Begini. Di pelabuhan itu ketika orang mau clearance, ya Pak, itu ada tiga bagian. Ada yang disebut dengan pre-clearance, custom clearance, post clearance. Nah, apa itu pre-clearance? Pre-clearance itu adalah ketika importir ingin menyelesaikan kewajiban kepabeanannya. Perizinan dan seterusnya. Nah, antara lain adalah dia harus menyerahkan dokumen PIB. Pemberitahuan impor barang. Nah, pemberitahuan impor barang ini tentu diikuti dengan izin-izin yang melekat
di dalam aturan barang itu. Misalnya, ini barang berkaitan dengan kewajiban SNI. Nah, itu harus ada bukti bahwa dia memenuhi standar nasional Indonesia. Oke, baik. Gitu. Pak Ardiansyah, tahan di situ dulu. Ini belum tuntas saja sudah banyak sekali ya ternyata yang harus dibahas. Gitu. Saya mau tanya dulu pengalaman Bu Meme selama ini. Emang seribet itu ya urusan yang terjadi menyangkut perizinan di pelabuhan? Kebetulan saya kan dari logistik ya Mas ya, jadi importir saya nggak di tempat saya, tapi kalau melihat apa yang disampaikan oleh Pak Ardiansyah baru saja disampaikan, itu mungkin ketidak mengertiannya daripada banyak importir untuk apa namanya bagaimana mereka soal apa yang harus mereka siapkan apa begitu. yang harus mereka siapkan. Mereka juga mungkin tadi seperti Pak Ardiansyah sampaikan, barang itu harusnya disiapkan dulu sebelum import dari luar negeri. Mereka kan harusnya semua dari negara asal harus sudah beres dulu. Sudah beres dulu. Loh, emangnya kalau ke negara-negara lain bisa diurus di negara tujuan? Iya, masalahnya gini, kalau dia kurang aware tentang aturan-aturan mainnya, nah ini kan harusnya ada sosialisasi maupun importir baru ini harus belajar dulu dong, menanyakan dulu kepada kementerian-kementerian. Ada sosialisasi nggak yang ya, menurut itu yang Anda mungkin harus sering dilakukan, karena kan ada kebanyakan banyak juga importir baru yang ya punya pemikiran masing-masing ya, mereka pikir oh import barang gampang lah nanti diurus aja di Indonesianya. Kan ada yang berpikiran seperti itu. Padahal Kadin melihat ada nggak selama ini sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait itu? Ada, tapi kan mungkin kita kan nggak semua importir itu sama cara berpikir mereka. Nah ini mungkin harus lebih disosialisasikan dan importir juga harus lebih tahu, paham lah kalau mau melakukan mengimport barang. Maksud saya gini Bu Meme, kalau memang kita sepakat bahwa tidak semua pengusaha atau importir itu sama pemahamannya, tapi kalau pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi itu tidak melakukan tugasnya, itu sumbernya di situ. Nah, kalau misalnya pemerintah sudah melakukan sosialisasi, segala pihak yang terkait sudah melakukan upaya sosialisasi, itu bukan salah mereka. Kalau sampai dwelling time juga memakan waktu lama begitu kan? Nah, menurut Anda di mana ini posisinya yang kalau saya lihat sendiri sekarang misalnya di negara lain tuh Malaysia mungkin cuma 2 hari, di Singapura cuma 1 hari, di kita nih sekarang masih 5,2 hari. Ya kan tadi Pak Ardiansyah juga 9 hari. Ya. Nah, tergantung masuknya ke jalur mana. Mau jalur hijau ya aman. Jalur hijau jalur maksudnya merah, apa? Ya jalur hijau tuh ya jalur yang nggak perlu diperiksa lagi karena dianggapnya tidak ada permasalahan. Tapi kalau ada jalur hijau, ada jalur merah. Ada jalur merah. Kalau jalur merah itu lebih ada pembatasan. Mungkin yang itu yang memerlukan izin-izin dari mau itu perindustrian, perdagangan, pertanian dan lain-lain ya. Nah, perizinan itu sendiri memang mungkin agak memakan waktu lama ya. Tapi kalau saya bilang saat ini sebenarnya pre-clearance yang disebut sama Pak Ardiansyah tadi, pre-clearance itu sekarang 3,5 hari. Padahal sebenarnya bisa juga dibikin cuma 2,7 hari. Lalu custom clearance misalnya bisa 1 hari atau 0,5 hari. Ya kan seperti itu kalau melalui jalur hijau. Sehingga bongkar muat sendiri, saya selalu di bongkar muat itu sisi dari pelabuhan. Orang selalu bilang, oh Bu Meme selalu bicara tentang pelabuhan yang jelek-jelek mulu. Enggak, soal ini saya bisa bilang bongkar muat 1 hari, 1,5 hari itu fine. Berarti bisa sampai 4,7 hari. Ya, jadi apa yang diinginkan sama Pak Jokowi harusnya bisa terjadi, gitu loh. Tinggal tapi kenapa tidak bisa? Saat ini, ya tadi saya bilang Mas, ini kan harus ada satu atap lah. Aturan dan bukan aturan, tapi harus satu atap. Semuanya ada wakil di pelabuhan. Tapi harus sudah ada semua kan di sana kan? Ada, tapi kan nanti di mejanya nggak ada orangnya atau apa. Tapi harus ada satu yang mengkoordinasi. Waktu presiden datang lengkap semua. Ternyata malamnya udah disiapin gitu katanya. Mungkin presiden harus menunjuk satu kementerian, yaitu misalnya Kementerian Perhubungan, misalnya, menunjuk Kemenhub untuk mengkoordinasi dan merumuskan permasalahan-permasalahan atau yang keinginan-keinginan dari setiap instansi yang ada. Ini ada beberapa perdagangan, perindustrian, kesehatan, soalnya pertanian, kan, perikanan, sekali, perhubungan, dan bea cukai, betul. Ya kan? Jadi Ya. ini harusnya ada satu atap. Siapa yang mengkoordinasi itu? Jadi kalau mau ribut-ribut atau apa ya mereka berkoordinasi dengan kayak Samsat begitulah, sistem administrasi Manunggal satu atap ya. Oke, kita lanjutkan di segmen berikutnya ya. Kita cari solusi Pak Ardiansyah nanti dan juga pemirsa jangan lupa Anda bisa berpartisipasi dalam Prime Time Talk kali ini. Silakan memberikan pertanyaan, komentar atau menghubungi kami melalui nomor telepon dan lewat sosial media. Kami segera kembali sesaat lagi.